dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2314201102 dari kelas A3 Keperawatan semester 6. Pada saat ini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Enci Nurse Olvin Manengkei Eskep MKes. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu GCS dan apa itu triase dalam keperawatan gawat darurat. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu GCS. GCS adalah skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, seperti apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak sadar, dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal, yaitu reaksi membuka mata atau A, bicara atau verbal, gerakan atau motorik. Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat atau skor dengan rentang angka 1-6 tergantung responnya. E adalah respon membuka mata dengan skor 4 membuka mata spontan, 3 mata membuka saat diajak bicara, 2 membuka mata dengan rangsang nyeri atau tekan pada saraf supraorbital, 1 tidak ada reaksi mata. V atau respon verbal dengan skor 5 baik dan tidak ada disorientasi atau dapat menjawab dengan kalimat yang baik dan tahu di mana dia berada, tahu waktu, hari dan bulan. 4 kacau atau dapat bicara dalam kalimat namun ada disorientasi waktu dan tempat. 3 tidak tepat atau dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat dan tidak tepat. 2 mengerang atau tidak mengucapkan kata, hanya suara mengerang. 1 tidak ada jawaban. M yaitu respon motorik dengan skor 6 menurut perintah atau misalnya disuruh angkat tangan, 5 mengetahui lokasi nyeri atau berikan rangsangan nyeri, misalnya menekan dengan jari pada supraorbital bila pasien mengangkat tangannya sampai melewati dagu untuk menepis rangsangan tersebut, berarti ia dapat mengetahui lokasi nyeri. 4 reaksi menghindar, 3 reaksi fleksi atau dekoritikasi, berikan rangsangan nyeri, misal pada ujung jari kuku. Bila terdapat gerakan siku yang fleksi abnormal, maka terdapat reaksi fleksi terhadap nyeri. 2 reaksi ekstensi. Dengan rangsangan nyeri terdapat reaksi ekstensi abnormal pada siku. Ini selalu disertai fleksi spastik pada pergelangan tangan. 1 tidak ada reaksi. Sebelum memutuskan bahwa tidak ada reaksi, harus diyakinkan bahwa rangsangan nyeri memang cukup kuat diberikan. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan dalam simbol E, V, M. Selanjutnya nilai-nilai dijumlahkan. Nilai GCS yang tertinggi adalah 15, yaitu E4, V5, M6. Dan terendah adalah 3, yaitu E1, V1, M1. Jika dihubungkan dengan kasus trauma capitis atau benturan cedera kepala, maka didapatkan hasil 1, 14-15 termasuk CKR atau cedera kepala ringan, 2, 9-13 termasuk CKS, cedera kepala sedang, 3-6 termasuk CKB, cedera kepala berat. Dengan kesimpulan, pengkajian tingkat kesadaran diperlukan untuk mendapatkan data objektif tentang tingkat kesadaran pasien. GCS adalah pengukuran yang cukup akurat sebagai pemeriksaan penunjang dalam pemantauan kondisi pasien.
Pengkajian dilakukan saat pasien baru dan mengevaluasi perkembangan kondisi pasien. Nah, saat ini kita masuk pada triase. Triase adalah suatu proses penggolongan pasien berdasarkan tipe dan tingkatan kegawatan kondisinya. Triase juga diartikan sebagai suatu tindakan pengelompokan penderita berdasarkan pada beratnya cedera yang diprioritaskan ada tidaknya gangguan pada airway, breathing, circulation dengan mempertimbangkan sarana, sumber daya manusia, dan probabilitas hidup penderita. Tujuan triase yang pertama ada mengidentifikasi kondisi pasien, yang kedua menetapkan tingkat kegawatan pasien, dan yang ketiga menetapkan prioritas tindakan. Keempat, menempatkan pasien pada lokasi penanganan sesuai kondisi pasien. Yang kelima, mendapatkan data yang lengkap. Yang keenam, melakukan tindakan penanganan dengan tepat, cepat, dan cermat. Sistem triase. Sistem triase digunakan untuk pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan pertama, yakni pasien yang apabila tidak mendapatkan triase segera dapat menimbulkan trauma. Yang pertama ada spot check. Spot check adalah sistem yang digunakan untuk mengklasifikasi dan mengkaji pasien dalam waktu 2-3 menit. Yang kedua ada triase komprehensif. Sistem triase komprehensif adalah standar dasar yang telah didukung oleh ENA. Sistem ini menekankan penanganan dengan konsep ABC atau airway control, breathing support, circulation support. Ketika menghadapi pasien gawat darurat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, triage komprehensif menekankan pada konsep ABC. A. Airway control, jalan nafas. B. Breathing support, pernapasan. Dan C. Circulation support, sirkulasi. 3. Triage tutir. Triage tutir merupakan tindakan pertolongan pasien yang melibatkan 2 orang petugas untuk dilakukan pengkajian lebih rinci. Selain triage tutir, ada juga triage bedside. Pasien yang datang langsung ditangani oleh perawat tanpa menunggu petugas perawat lainnya. Yang keempat, triage expanded. Perawat melakukan pertolongan pertama dengan bidai, kompres, atau rawat luka. Penanganan ini disertai dengan pemeriksaan diagnostik dengan pemberian obat. Prinsip triase. 1. Triase harus dilakukan segera dan tepat waktu. 2. Pengkajian triase harus adekuat, komprehensif, dan akurat. 3. Ketepatan dan akurasi menjadi kunci dalam proses triase. 4. Keputusan triase didasarkan pada temuan pengkajian. 5. Kemampuan berespon dengan cepat, tepat, dan teliti memungkinkan dapat menyelamatkan nyawa pasien. Yang keenam, informasi yang akurat dan adekuat mengefektifkan perawatan. 7. Tindakan pertolongan berdasarkan keakutan, keluhan, serta temuan klinis. Yang ke-8, perawat harus bertanggung jawab pada proses triase. Yang ke-9, meningkatkan kepuasan pasien. Yang ke-10, pasien ditempatkan pada area perawatan yang benar dengan sarana pelayanan yang menunjang. 11. Penggunaan sumber daya dan efisien. 12. Dokumentasi yang benar. Klasifikasi triase. Penggolongan atau sistem klasifikasi triage dibagi menjadi beberapa level perawatan. Level keperawatan didasarkan pada tingkat prioritas, tingkat keakutan, dan klasifikasi triage. Yang pertama, klasifikasi kegawatan triage. Klasifikasi triase menjadi 3 prioritas. Ketiga prioritas tersebut adalah emergency, urgent, dan non-urgent. Pertimbangan yang dilakukan didasarkan pada keadaan fisik, psikososial, dan tumbuh kembang, termasuk mencangkup segala bentuk gejala ringan,
gejala berulang atau gejala peningkatan. Berikut klasifikasi pasien dalam sistem triase. Klasifikasi tingkat prioritas. Klasifikasi triase dari tingkat keutamaan atau prioritas dibagi menjadi 4 kategori warna. Yang pertama, warna merah. Warna merah digunakan untuk menandai pasien yang harus segera ditangani atau tingkat prioritas pertama. Warna merah menandakan warna pasien dalam keadaan mengancam jiwa yang menyerang bagian vital. Pasien dengan triase merah memerlukan tindakan bedah dan resusitasi sebagai langkah awal sebelum dilakukan tindakan lanjut, seperti operasi atau pembedahan. Pasien bertanda merah jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan pasien kehilangan nyawanya. Yang kedua, warna kuning. Pasien yang diberi tanda kuning juga berbahaya dan harus segera ditangani. Hanya saja, tanda kuning menjadi tingkat prioritas kedua setelah tanda merah. Dampak jika tidak segera ditangani akan mengancam fungsi vital organ tubuh, bahkan mengancam nyawanya. Yang ketiga, warna hijau merupakan tingkatan prioritas ketiga. Warna hijau mengisyaratkan bahwa pasien hanya perlu penanganan dan pelayanan biasa, dalam artian pasien tidak dalam kondisi gawat darurat dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Pasien yang diberi prioritas warna hijau menandakan bahwa pasien hanya mengalami luka ringan atau sakit ringan, misalnya luka superficial. Yang keempat, warna hitam. Warna hitam yang digunakan untuk pasien yang memiliki kemungkinan hidup sangat kecil. Biasanya pasien yang mengalami luka atau penyakit parah akan diberikan tanda hitam. Tanda hitam juga digunakan untuk pasien yang belum ditemukan cara penyembuhannya. Salah satunya yang dapat dilakukan untuk memperpanjang nyawa pasien adalah dengan terapi suportif. Klasifikasi berdasarkan tingkat keakutan. A. Kelas 1. Kelas 1 meliputi pasien yang masih mampu menunggu lama tanpa menyebabkan bahaya dan tidak mengancam nyawa. Misalnya, pasien mengalami memar minor. B. Kelas 2. Pasien termasuk kelas 2 adalah penyakit ringan yang tidak membahayakan diri pasien, misalnya flu, demam biasa, atau sakit gigi. C. Kelas 3. Pasien yang berada di kelas 3 masih berada dalam kondisi semi mendesak. Pasien tidak mampu menunggu lebih lama. Pasien hanya mampu menunggu kurang lebih selama 2 jam sebelum pengobatan. Misalnya pasien yang mengalami otitis media. D. Kelas 4. Adapun pasien yang tidak mampu menahan kurang dari 2 jam dikategorikan pasien kelas 4. Pasien hanya mampu bertahan selama pengobatan sebelum ditindaklanjuti. Pasien kelas 4 termasuk urgent dan mendasar. Misalnya pasien penderita asma, fraktur panggul, laserasi berat. E. Kelas 5. Pasien yang berada di kelas 5 adalah gawat darurat. Apabila pasien diobati terlambat, dapat menyebabkan kematian. Yang termasuk kelas 5 adalah syok, henti jantung, dan gagal jantung. Kesimpulan, sistem triase atau triage ini digunakan untuk menentukan prioritas penanganan kegawat daruratan sehingga perawat dapat cepat, tepat, dan maksimal memberikan pertolongan pada pasien yang paling prioritas, yaitu pasien sangat mengancam jiwanya. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kondisi mengancam nyawa. Tujuan triage selanjutnya adalah untuk menetapkan tingkat atau derajat kegawatan yang memerlukan pertolongan kedaruratan. Sistem triage dikenal dengan sistem kode 4 warna yang diterima secara internasional. Merah menunjukkan prioritas tinggi, perawatan atau pemindahan. Kuning menandakan prioritas sedang, hijau digunakan untuk pasien rawat jalan, dan hitam untuk kasus kematian atau pasien menjelang ajal. Perawat harus mampu mengkaji dan menggolongkan pasien dalam waktu 2-3 menit.